guys, perkenalkan nama saya Tessa Beralda Kaingat, NIM 2405065 dari jurusan Teknologi Informatika, Prodi Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam organisasi. Tujuan presentasi dan pentingnya topik komunikasi dalam organisasi. Meningkatkan keterlibatan dan kolaborasi, menginspirasi audiens untuk mengadopsi komunikasi yang lebih terbuka dan efektif guna meningkatkan kolaborasi tim dan keterlibatan antara individu. Mendorong perubahan positif, mengarahkan organisasi atau tim untuk mengambil langkah konkret dalam memperbaiki saluran komunikasi demi mendukung tujuan strategi organisasi. Meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, karyawan yang merasa didengar dan mendapatkan informasi yang cukup cenderung lebih termotivasi, puas, dan loyal terhadap organisasi. Memastikan adaptasi terhadap perubahan. Dalam situasi perubahan, komunikasi yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh anggota organisasi memahami alasan perubahan dan bagaimana mereka terlibat di dalamnya. Jelaskan pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide, pikiran, perasaan, atau pesan dari satu pihak ke pihak lain, baik secara verbal maupun nonverbal, dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama. Komunikasi melibatkan setidaknya dua pihak, yaitu pengirim pesan komunikator dan penerima pesan komunikan, melalui media atau saluran tertentu. Elemen-elemen proses komunikasi. 1. Komunikator sender. Pihak yang bertugas menyampaikan pesan. Komunikator adalah sumber ide, informasi atau pesan yang ingin disampaikan kepada penerima. 2. Media atau saluran, channel. Sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan. Media bisa berupa suara, tulisan, visual, teknologi, email, telepon, video, atau isyarat. 3. Encoding, pengkodean. Proses di mana komunikator mengubah ide atau informasi menjadi simbol, kata, gambar, atau bentuk lain yang dapat dipahami oleh penerima teks ini. Pengertian komunikator dan komunikan beserta karakteristik masing-masing. Komunikator adalah pihak atau individu yang bertugas menyampaikan pesan dalam proses komunikasi. Komunikator menjadi sumber informasi, ide, atau gagasan yang ingin dikomunikasikan kepada penerima komunikan. Dalam perannya, komunikator memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan jelas, relevan, dan dapat dimengerti oleh penerima. Karakteristik komunikator: memiliki tujuan yang jelas. Komunikator yang efektif memahami dengan jelas tujuan dari pesan yang ingin disampaikan. Menguasai materi. Informasi atau gagasan yang disampaikan harus didukung oleh pemahaman yang mendalam agar pesan menjadi kredibel. Memahami audiens. Komunikasi yang baik mampu menyesuaikan pesan dan cara penyampaian sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan audiens. Pengertian komunikan. Komunikan adalah pihak atau individu yang menerima pesan dalam proses komunikasi. Komunikan berperan sebagai audiens atau penerima informasi, ide, atau gagasan yang disampaikan oleh komunikator. Peran utama komunikan adalah decoding pesan untuk memahaminya sesuai dengan maksud yang disampaikan oleh komunikator serta memberikan umpan balik jika diperlukan. Karakteristik komunikan. Terbuka pesan. Komunikan yang efektif memiliki sikap terbuka untuk menerima informasi baru tanpa prasangka yang dapat menghalangi pemahaman. Memiliki kemampuan decoding. Kemampuan untuk mengartikan pesan dengan benar sesuai konteks komunikasi. Memberikan umpan balik. Komunikan yang aktif memberikan respons baik verbal maupun nonverbal untuk memastikan pesan dipahami atau memberikan tanggapan yang relevan. Hukum komunikasi audible.
Hukum komunikasi audible adalah prinsip dalam komunikasi yang menekankan pentingnya pesan yang dapat didengar audible dan dipahami oleh penerima dalam proses komunikasi. Dalam konteks ini, hukum komunikasi audible mengacu pada syarat bahwa pesan yang disampaikan secara verbal harus jelas dan dapat didengar dengan baik. Hukum komunikasi empati adalah proses dalam komunikasi yang menekankan pentingnya kemampuan untuk memahami, merasakan, dan merespons perasaan atau perspektif pihak lain dalam proses komunikasi. Empati membantu menciptakan hubungan yang lebih dalam, meningkatkan pemahaman, dan meminimalkan potensi konflik. Jelaskan salah satu aliran komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi antar rekan sejawat atau komunikasi lateral. Komunikasi ini terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki status atau posisi yang setara dalam sebuah organisasi. Aliran komunikasi horizontal sangat penting untuk memastikan koordinasi, kolaborasi, dan pertukaran informasi yang efektif di antara sesama anggota tim atau departemen. Contoh komunikasi yang sehat di lingkungan organisasi. Rapat tim yang terstruktur dalam sebuah organisasi. Rapat yang terstruktur dengan tujuan yang jelas dapat menjadi contoh komunikasi yang sehat. Semua anggota diberi tim kesempatan untuk berbicara dan berbagai informasi, masalah, atau ide tanpa adanya gangguan. Setiap peserta merasa didengar dan diskusi difokuskan pada solusi dan pencapaian tujuan organisasi, bukan pada masalah pribadi atau konflik. Pemberian umpan balik konstruktif. Seorang manajer memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai kinerjanya dengan cara yang mendukung dan konstruktif. Alih-alih mengkritik secara negatif, manajer tersebut memberitahu bahwa karyawan apa yang sudah dilakukan dengan baik diikuti dengan area yang perlu perbaikan, serta memberikan saran dan dukungan untuk pengembangan diri. Umpan balik disampaikan dengan sikap positif yang membangun motivasi. Kesimpulan komunikasi dalam organisasi adalah proses sangat penting untuk memastikan kelancaran aliran informasi, koordinasi, dan kerjasama antara semua anggota tim maupun yang terlibat. Rekomendasi untuk membangun komunikasi efektif dalam organisasi: fasilitasi komunikasi terbuka dan transparan. Ciptakan lingkungan yang mendukung keterbukaan. Organisasi harus mendorong komunikasi yang terbuka, di mana semua anggota merasa nyaman untuk menyampaikan ide, masukan, dan kekhawatiran mereka tanpa rasa takut dihukum atau dihakimi. Transparansi dalam informasi. Pastikan informasi penting tentang tujuan, kebijakan, dan keputusan organisasi disampaikan secara jelas kepada semua pihak terkait untuk menghindari kebingungannya anggota tim. Gunakan berbagai saluran komunikasi yang tepat. Pilih saluran komunikasi yang sesuai dengan situasi dan audiens. Saluran seperti email, rapat, atau aplikasi pesan instan bisa digunakan berdasarkan urgensi dan pentingnya pesan. Gunakan teknologi komunikasi untuk mendukung komunikasi, terutama dalam organisasi dengan struktur tim yang tersebar atau bekerja jarak jauh. Terima kasih.